tadi membahas bingung nih mau membahas kemana dan mau ngadu ke siapa nih ya. Kalau misalkan Aura dan Arka Muda boleh tahu nih ya, bagaimana sih alur pengaduan kekerasan seksual sendiri di Ormawa FISIP? Oke, jadi kalau misalkan di FISIP 4 itu kita sudah ada namanya Sahabat FISIP gitu. Jadi Sahabat FISIP ini kolaborasi antara BEM FISIP 4 dengan fakultas dan juga dosen-dosen yang ahli dalam hal kekerasan seksual dan juga konseling gitu. Nah, Arka Muda ini bisa langsung ke Instagramnya FISIP Care Center dan di bio-nya itu ada Linktree, nanti di sana langsung direct kepada form pengaduan untuk kekerasan seksual kayak gitu. Dan setelah mengisi form nanti akan ada dari tim Sahabat FISIP yang akan mengkontak pelapor ataupun korbannya kayak gitu. Jadi nanti ditanyakan, kita akan melakukan deteksi dini terlebih dahulu, menanyakan kejadiannya seperti apa, ataukah kondisi si korbannya sekarang seperti apa, dan yang pasti itu maunya apa gitu. Apakah kejadian ini mau diceritakan aja, ataukah kejadian ini mau istilahnya ditingkatkan ya, dinaikkan untuk dikasuskan kayak gitu. Jadi dan di tahap itu juga, di tahap deteksi dini, kita juga memberikan form consent yang harus ditandatangani oleh Sahabat FISIP dan juga korban dengan tujuan untuk menjaga privasi dari korban itu. Karena memang kan kalau misalkan di tindak pidana kekerasan seksual itu kenyamanan dan keamanan dari korban itu yang paling utama kan. Nah itu nanti ada tantangannya, jadi kita mendatangi di atas materai untuk tidak melakukan menyebarkan informasi-informasi yang tidak sepatutnya dikeluarkan lah kayak gitu. Dan setelah dari situ nanti misalkan mau dikasuskan nih pelakunya, nanti kita akan kerjasama oleh dosen gitu dan juga fakultas nanti karena kita kan juga mahasiswa ya, Sahabat FISIP ini anggotanya juga ada yang mahasiswa, jadi masih perlu bimbingan perlu arahan dari dosen yang memang expert dan juga berpengalaman gitu. Dan tentunya kita melibatkan fakultas gitu, karena kalau kita ngomongin sanksi, yang bisa mengeluarkan sanksinya secara akademik itu kan fakultas kayak gitu. Dan nanti selama proses itu berjalan, kita tetap memberikan pendampingan secara psikologis kepada korban gitu. Dan mungkin tidak hanya kepada korban, tetapi secara kepada pelaku juga gitu. Kita memberikan pendampingan secara psikologis, apakah memang pelakunya ataupun korbannya membutuhkan konseling kepada mungkin dosen yang expert di dalam konselingnya juga, atau butuh diarahkan kepada konseling secara offline kayak gitu sih. Baik, jadi yang paling penting adalah persetujuan dan kenyamanan korban dan juga konsen dari pihak korban maupun pelaku. Betul, dan kita juga nggak bisa maksa, walaupun memang di FISIP ini sudah ada Sahabat FISIP, dan maksudnya seperti mahasiswa seperti JJ, terus aku dan mungkin Aura juga kan kita concernnya terhadap hal-hal kekerasan seksual, tapi kita nggak bisa memaksa korban juga untuk bercerita gitu. Kalau misalkan memang si korbannya ini tidak nyaman, jadi memang kenyamanan dan keamanan dari korban itu yang paling pertama. Harus ada satu prinsip yang selalu dipegang, peduli lindungi korban. Oke, peduli lindungi korban kayak corona ya. Betul. Jadi nggak cuman aplikasi aja yang peduli lindungi ya, Arka Muda. Korban kekerasan seksual harus kita pedulikan dan kita lindungi. Baik. Nah, yang tadi sudah disebutkan oleh Tezia itu kan merupakan salah satu upaya preventif nih dari FISIP sendiri. Tapi kalau misalkan lebih luasnya, upaya preventif dan represif sendiri mengenai pencegahan kekerasan seksual dari FISIP sendiri itu bagaimana sih? Oke, kalau misalkan kita omongin upaya preventifnya, tidak hanya menyediakan wadah dari Sahabat FISIP ini, tapi kita juga sekarang kan era teknologi ya, era kita menggunakan media sosial, pasti setiap hari kita update lah, kita scroll Instagram, scroll TikTok gitu. Nah ini kita memanfaatkan hal itu. Jadi di dalam Instagramnya FISIP Care Center dan juga Instagramnya BEM FISIP 4 itu kita seringkali mengepost konten-konten tentang kekerasan seksual gitu. Basic sih sebenarnya, lebih yang kayak sebenarnya tindakan kekerasan seksual tuh apa sih? Gitu. Bentuknya apa yang harus kita lakukan ketika mungkin tadi ketika kita menjadi bystander atau teman kita yang ternyata jadi korbannya, atau bahkan korbannya sendiri itu harus apa gitu. Jadi kita semua tuh aware untuk hal kecil seperti itu, dan hal dasarnya gitu. Kita aware, ternyata kalau misalkan ya tindakan gue bisa jadi ngelitnya ke sana, ngelitnya ke pelecehan seksual, atau kayak ternyata apa yang dia kemarin lakukan ke gue ternyata tuh termasuk tindakan pelecehan seksual gitu. Dan kita jadi paham, setelah kita tahu nanti harus kemana, harus seperti apa kayak gitu sih.
Nah, baik nih Arka Muda, jangan lupa untuk follow Sahabat Visit nih untuk mengetahui mengenai info-info kekerasan seksual. Bahkan bukan kekerasan seksual aja, banyak nih hal-hal lain yang didapatkan dari Instagram Sahabat Visit. Ya, betul sekali. Nah, kita sekarang menuju ke TJJ nih. Nah, tadi kan kita udah banyak membahas nih sama Tezia. Kalau misalkan teman kita nih mengalami pelecehan atau kekerasan seksual, bagaimana sih sikap kita saat tahu teman kita tuh sedang mengalami hal itu? Oke, sebenarnya ini lumayan kompleks juga. Kayaknya semua dari tadi jawabannya kompleks ya. Memang ya. Tapi tapi ada dua kemungkinan kan ketika akhirnya teman kita tuh jadi korban kekerasan seksual. Yang pertama, kita ada di tempat atau kita jadi bystander. Yang kedua ya dia cerita, ketika teman kita cerita. Nah, gimana sih cara nanggepinnya? Ketika kita ada di tempat, kita menyaksikan, kita melihat, kita di situ pokoknya pada saat itu, ketika kita jadi saksi itu ada dua opsi yang bisa kita pilih, yaitu kita jadi active bystander atau kita jadi passive bystander. Apa sih passive and active bystander itu? Passive bystander itu adalah ketika kita ada di tempat, kita menjadi saksi, kita melihat kejadian, kita memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa. Itu passive bystander. Nah, active bystander itu kebalikannya. Ketika kita ada di tempat, kita melihat kejadian, nah kita melakukan sesuatu atau berusaha untuk melakukan sesuatu yang dapat merubah keadaan. Nah, gimana caranya jadi active bystander? Itu ada 5 metode. Ada 5D namanya. Yang pertama ada distract, yang kedua ada delegate, yang ketiga ada document, yang keempat itu ada sebenarnya yang kelima direct. Ini karena harus nyusun juga. Yang keempat itu aku lupa ada apa ya? Coba nanti di ini Nanti aja. mungkin kita di ini aja. Pokoknya ada 5D, ya ada 5D. Nah, mungkin aku jelasin dikit-dikit ya. Si distract ini tuh kita ngedistraksi gitu. Ngedistraksi jadi biar si pelaku tuh nggak sadar kalau dia lagi melakukan kekerasan seksual, begitupun korban, biar korban terhindar. Nah, yang kedua itu ada delegate. Ketika akhirnya kondisinya lagi gak aman nih, misalnya malam-malam di visip, kita lagi berdua sama teman kita, terus ada pelaku kekerasan seksual menyerang teman kita. Karena kondisinya lagi gak aman juga, sepi di visip, kita bisa lari langsung ke Pasapam gitu, cari bantuan. Pak, ini ada sesuatu nih yang kayak mencurigakan gitu. Itu namanya delegate. Jadi kita nunjuk orang buat memberhentikan keadaan itu. Yang ketiga itu ada dokumen. Dokumen itu yang mengabadikan bukti gitu, menyimpan barang bukti dengan memfoto atau memvideo. Tapi ingat, dalam mempublikasikannya perlu konsen korban. Itu utama ya, utama. Karena tujuan iya. dari korban. Nah, si konsen ini bisa dapat dari mana? Dari poin keempat. Baru ingat aku, delay. Oke, delay. Delay. Nah, delay ini tuh kan kekerasan seksual biasanya terjadi secara cepat. Ketika nanti keadaannya sudah mereda, kita bisa melakukan metode delay. Kita tanya ke korbannya, pertama apakah butuh bantuan, lalu pokoknya kita menenangkan korban terlebih dahulu, baru kayak kita tanya kalau misalnya kita melakukan dokumen, ini kiranya mau dilanjutkan atau kayak gimana gitu. Lalu yang terakhir itu ada direct. Ini tuh bisa dilakukan ketika kita sebagai bystander kondisinya aman. Misalnya kekerasan seksual ini lagi bergerombol, kita lagi kumpul di tribun misalnya. Terus ada teman kita nggak sadar misalnya atau nggak secara sadar, kita nggak tahu melakukan kekerasan seksual. Kita bisa secara direct langsung kita ngomong kayak apa-apa nih gitu. Ngapain lo gitu. Itu bisa dilakukan juga gitu. Jadi, nah terus yang kedua itu ketika akhirnya teman kita misalnya cuma cerita, kita nggak ada di tempat pada saat kejadian terjadi, yaitu prinsip tadi yang harus dipegang, peduli lindungi korban. Kita harus menjaga korban, memastikan privasinya aman. Nomor 1, nggak boleh digunjing privasinya. Yang kedua itu kita harus menenangkan mereka, bikin mereka merasa aman, tidak mendiskriminasi mereka, dan menjaga kepercayaan yang mereka beri gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan ketika akhirnya teman kita jadi korban, yaitu kita menjadi pendengar yang baik semudah itu. Dan tidak menghakimi korban. Betul, nggak boleh victim. Menyalahkan korban Betul. itu sangat sangat nggak boleh di Iya. dalam ketika ada teman-teman kita yang ngomong ke kita kalau dia misalkan menjadi korban. Baik, jadi yang paling penting nih poinnya nih, yaitu tidak boleh menghakimi dan harus menjadi pendengar yang baik. Dan tentunya nih para Arka Muda semuanya harus tahu mengenai 5D tadi, agar bisa peduli lindungi terhadap sesama. Betul. Gitu. Nah oke, jadi dari tadi kita sudah berbincang-bincang sama Presiden Girl Up dan sama Ketua Departemen Advokasi dan Kesejahteraan
mahasiswa BEM FESIP Unpad mengenai kekerasan seksual, pencegahan dan penanganannya bagaimana, maupun di Ormawa FESIP sendiri gitu. Dan tadi juga udah banyak banget nih membahas kekerasan seksual itu apa. Yang tadi 5D, terus yang tadi 6 apa tuh teh? 6 PEPK. 6 PEPK juga gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih ya gitu ya. Aku pengen dong mendengar nih closing statement atau sebuah awareness yang disampaikan oleh Teh Zia dan Teh JJ sendiri mengenai kekerasan seksual. Dari aku dulu. Boleh? Oke, jadi closing statement aku, kekerasan seksual ini sebenarnya bisa kita hindari ketika kita paham kekerasan seksual itu apa dan kita tahu kita paham bagaimana cara untuk preventifnya. Kayak gitu. Nah, makanya mungkin aku akan konsumen terhadap sahabat FESIP. Jadi sahabat FESIP akan hadir di tengah-tengah kemah FESIP untuk menjadi ruang aman bagi kemah FESIP yang menjadi korban untuk menceritakan kejadian seperti apa dan ingin pelakunya ataupun yang terlapor ini mendapatkan hukuman gitu. Dan di dalam sahabat FESIP ini tentunya akan ditangani oleh mahasiswa dan juga dosen-dosen yang sudah ahli dan expert di dalam kekerasan seksual ini, dan juga kita tetap menjaga keamanan korban dan menjaga identitas dari korban, seperti itu sih. Baik, kalau misalkan dari Teh JJ sendiri nih, Kalau aku singkat mungkin ya, untuk akhirnya dapat menciptakan ruang aman, Universitas Padjadjaran sebagai ruang aman dari kekerasan seksual, semuanya dimulai dari hal yang paling kecil dan menjadi kewajiban mahasiswa, yaitu belajar. Jadi aku mau ngajak teman-teman Arka Muda, jangan capek-capek, jangan berhenti, kita belajar, kita sama-sama kenali kekerasan seksual, biar akhirnya kita bisa menciptakan Unpad sebagai ruang aman dari kekerasan seksual. menjadi Unpad atau mungkin khususnya FESIP gitu ya, menjadi Iya, lingkungan yang betul. aman dari kekerasan dan pelecehan seksual. Betul sekali. Baik nih, terima kasih ya untuk Teh JJ dan Teh Zia gitu. Nah oke, aku mau reminder lagi nih buat Arka Muda pada sesi bincang bersama Teh JJ dan Teh Zia sendiri. Beranilah untuk speak up gitu ya, jangan jadi silent situation gitu ya. Sadari lingkungan kita yang terdekat gitu, pahami dan menjadi pendengar yang baik dan jangan menghakimi. Oke, thank you so much Teh Zia dan Teh JJ karena sudah you. meluangkan waktunya untuk bincang-bincang bareng nih, bareng Aura dan Arka Muda di podcast Orasi 2022 mengenai kekerasan seksual, pencegahan dan penanganannya. Semoga perbincangan kita tadi dapat membawa manfaat dan ilmu baru bagi Arka Muda semuanya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Arka Muda semua juga, semoga pemahaman ini menciptakan kesanggupan dan menggedorkan kebungkaman nih. Tidak ada istilah orang asing ketika yang dibutuhkan adalah sikap saling jaga dan saling bela karena kita semua berharga.